Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Nabi Lut alaihissalam adalah nabi yang diutus untuk berdakwah kepada kaum yang tinggal di negeri Sodom, Syam, Palestina. Ia juga merupakan anak keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan menjadi orang pertama yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki iman dan akhlak kaum Sodom yang biasa dikenal dengan kaum Sodom. Kaum Sodom adalah kaum dengan iman dan akhlak yang rusak sebab maksiat dan kemungkaran telah merajalela dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kisah Nabi Lut alaihissalam dalam Al-Quran terdapat pada 85 ayat di 12 surat, yaitu beberapa di antaranya surat Al-Anbiya, surat Asy-Syura, surat Hud, dan surat Al-Qamar. Berikut inilah kisah selengkapnya. Kaum Sodom digambarkan memiliki sikap yang sangat kasar dan tidak memiliki sopan santun. Mereka terkenal sangat keji, gemar merampok, menindas yang lebih lemah, dan melakukan kemungkaran di mana saja. Kaum Sodom bahkan melakukan perbuatan yang sangat kotor dan belum pernah dilakukan oleh penduduk di bumi sebelumnya, yaitu saling menyukai sesama jenis. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci perbuatan ini dan melarang umatnya untuk menyukai sesama jenis. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan dalam firman-Nya pada Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 74-75 bahwa semua penduduk negeri Sodom melakukan perbuatan keji, kecuali orang-orang yang tinggal di rumah Nabi Lut alaihissalam. Kepada Lut kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Kami memasukkannya Nabi Lut ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang-orang yang soleh. Quran surat Al-Anbiya ayat 74-75. Banyak pendatang di kota Sodom yang seringkali menjadi korban perbuatan buruk mereka. Mereka yang berani melawan tak segan-segan akan dibunuh. Jika orang yang menjadi pendatang merupakan pria tampan, maka ia akan menjadi rebutan penduduk pria. Begitupun sebaliknya pada kaum perempuan. Nabi Lut alaihissalam dengan sabar membimbing mereka agar menyadari perbuatannya. Tetapi tak seorang pun ada yang mau mendengar. Bahkan kaum Sodom mengancam dan melakukan kejahatan kepada Nabi Lut hingga berniat untuk mengusir Nabi Lut dari kota tersebut. Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 160-167. Kaum Lut telah mendustakan para rasul ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul terpercaya yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia, berbuat homoseks? Sementara itu, kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istrimu. Kamu memang kaum yang melampaui batas." Mereka menjawab, "Wahai Lut, jika tidak berhenti melarang kami, niscaya engkau benar-benar akan termasuk orang-orang yang diusir." Asy-Syura ayat 160-167. Sahabat, Nabi Lut alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kaumnya mendapat azab atas perbuatan buruk mereka. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat sebagai tamu yang menyamar dalam bentuk para pemuda tampan. Hal ini membuat kaum Sodom berbondong-bondong mendatangi rumah Nabi Lut dan meminta untuk menyerahkan para pemuda tampan tersebut kepada mereka. Para malaikat itu pun mengungkapkan siapa mereka sebenarnya dan mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera menurunkan azab di waktu subuh. Nabi Lut alaihissalam dan para pengikutnya diminta untuk meninggalkan kota Sodom di malam hari. Selama keluar dari kota Sodom, mereka tidak boleh menoleh ke belakang supaya tidak melihat siksaan yang akan terjadi. Kisah kedatangan para malaikat ini digambarkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 77-81. Ketika para utusan kami, malaikat, datang kepada Lut, dia merasa gundah dan dadanya terasa sempit karena kedatangan mereka. Lut berkata, "Ini hari yang sangat sulit." Kaumnya bergegas datang menemuinya. Sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagimu untuk dinikahi.
Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku di hadapan tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang berakal sehat? Mereka menjawab, sungguh engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putri-putrimu, dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami inginkan. Nabi Lut berkata, sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menghalangi perbuatanmu, atau aku dapat berlindung kepada kerabat yang kuat, tentu aku lakukan. Mereka para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggumu karena mereka akan dibinasakan. Oleh karena itu, pergilah beserta keluargamu pada sebagian malam, dini hari, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Janganlah kamu ajak pergi karena telah berkhianat. Sesungguhnya dia akan terkena siksaan yang menimpa mereka, dan sesungguhnya saat kehancuran mereka terjadi pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Quran Surat Hud ayat 77-81. Dikala subuh tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab yang sangat dahsyat, berupa longsor dan hujan batu di negeri Sodom. Bebatuan besar menimpa para kaum Sodom secara berturut-turut hingga mereka binasa. Kisah diturunkannya azab kepada kaum Sodom disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Qamar ayat 33-39. Kaum Lut pun telah mendustakan ancaman-ancaman nabinya. Sesungguhnya kami telah mengembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan sebelum fajar menyingsing sebagai nikmat dari kami. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan sesungguhnya dia, Lut, telah memperingatkan mereka akan azab-azab kami. Maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu. Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal. Maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Quran Surat Al-Qamar ayat 33-39. Sahabat, itulah kisah Nabi Lut dan kaumnya di negeri Sodom yang diberi azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menyukai sesama jenisnya. Semoga umat muslim dapat memetik hikmah dari kisah ini dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sejumlah pelajaran yang dapat diambil dari kisah dakwah Nabi Lut dan kaum Sodom. Homoseksualitas adalah salah satu kejahatan yang paling tercela. Karakternya sedemikian rupa sehingga mengarah pada serangkaian kejahatan lain yang sama mengerikannya. Ia melanggar fitrah sifat manusia, menghina perintah-perintah agama, bekerja melawan hukum alam, dan menjadikan dirinya sebagai agen kepalsuan dan kesesatan. Homoseksualitas adalah ibu dari semua amoralitas. Sebagai kutukan keberadaan, itu harus dihadapi secara langsung. Ini adalah bentuk penyimpangan eksistensial yang kehadirannya tidak dapat ditoleransi. Kaum Nabi Lut yang melakukan homoseksualitas dihukum dengan berbagai hukuman. Allah menghujani mereka dengan hujan batu, membalikan rumah mereka, dan menyebabkan mereka ditelan bumi. Kejahatan tidak mengenal batas ketika iblis memberontak melawan Allah. Setan bersumpah bahwa dia tidak akan berhenti untuk menipu dan menyesatkan manusia, menghancurkan umat manusia sebagai objek keberadaannya. Beberapa strategi setan atau iblis yang paling dapat diterapkan adalah kecerdikan, tipu muslihat, dan tipu daya. Kaum Lut juga menyerah pada tipu daya setan dan kelemahan jiwa mereka sendiri. Mereka membiarkan diri mereka dibutakan dan dilumpuhkan, ditipu untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelumnya. Itulah sebabnya Nabi Lut terus-menerus mengingatkan mereka. Dia selalu mengingatkan kepada mereka, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini. Quran Surat Al-A'raf ayat 80. Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya bahwa alasan kejahatan mereka adalah fakta bahwa mereka tidak takut dan menaati Allah. Perintah-perintahnya tidak berarti apa-apa bagi mereka. Mereka lebih suka tunduk dan mengikuti otoritas palsu setan dan diri mereka yang dibesar-besarkan. Mereka adalah mainan dalam rencana iblis. Sambil mengajak kaumnya ke jalan Allah, Nabi Lut menyampaikan gagasan tentang kebebasan. Kebebasan keyakinan menjadi prioritasnya. Dia menganut gagasan bahwa tidak ada paksaan atau manipulasi dalam agama. Idealnya, tugas Nabi Lut ada dua.
Pertama, untuk menyampaikan dan mengajarkan risalah ilahi secara bebas. Kedua, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, di mana orang akan dapat dengan bebas menerima atau menolak risalah tersebut. Dia tahu bahwa hanya di lingkungan yang bebas, kebenaran bisa berkembang dan kepalsuan bisa terungkap dan dikalahkan. Nabi Lut sering menargetkan pemikiran dan pola perilaku kaumnya sebagai penghalang menuju kebebasan. Orang-orang mengira mereka bebas dan baik-baik saja, namun sedikit yang mereka tahu bahwa mereka adalah budak kebodohan dan dosa liar mereka. Nabi Lut ingin membebaskan dan mencerahkan mereka melalui pesan monoteistik Islam, tauhid, dan melalui ketundukan serta pengabdian mereka hanya kepada Allah. Dia selalu memberitahu mereka bahwa dia bagi mereka hanyalah seorang utusan yang dapat dipercaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam." Quran Surat Asy-Syura ayat 163-164. Demikianlah sahabat, kisah Nabi Lut dan kaum Sodom yang diazab oleh Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.